Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bobotoh Sadayana. Semoga Bobotoh Sadayana diberikan keadaan sehat ya, sehat walafiat pada hari ini. Karena Persib hari ini akan kembali bermain melanjutkan pekan ke berapa ya? Pekan 12 atau 13 itu melawan Bayangkara. Sedikit kita ngobrol-ngobrol mengenai seperti apa sih yang akan dilakukan oleh Persib, yang mesti dilakukan oleh Persib pada pertandingan nanti. Pastinya yang pertama adalah sambil santai-santai sebelum berangkat ke kantor. Yang pertama adalah Persib saat ini ada di tren dengan positif ya, tren bagus. Artinya 5 kali pertandingan sebelumnya kita belum terkalahkan dengan hasil 3 kemenangan dan 2 kali seri. Itu adalah salah satu capaian yang cukup lumayan bagus, hampir sempurna. Berarti dalam 5 kali pertandingan terakhir mengumpulkan poin 9 tambah 2 11 poin, sangat bagus. Sehingga dengan catatan tersebut kita sedikit demi sedikit melangkah ke menuju papan atas. Baik, untuk klasmen saat ini Persib ada di posisi 7. Saya lihat ya di IG-nya IG-nya BRI Liga 1 ada di posisi 7 karena kemarin malam itu tadi disangka Persisolo menang di kandangnya Rans Nusantara dengan skor 1-2. Itu sangat mengejutkan. Saya tidak nonton pertandingan tersebut, tapi Rans bisa kalah itu sesuatu yang sangat gokil banget, karena Rans itu kan posisinya sedang naik-naiknya gitu. Terus juga PSIS naik peringkat, dia ada di peringkat keempat karena mengalahkan Barito Putra Semarang dengan skor 1-0. Nah, Persib ada di posisi 7 dengan poin 18 ya. 18 poin. Itu sama ada Persib, PSM, Persis, Persebaya. PSM di peringkat 6 sebab PSM jumlah selisih golnya ada 3, sedangkan Persib 2, Persisolo 0. Ini sepertinya sudah dipastikan bahwa peringkat posisi itu adalah yang pertama ya just poin, yang kedua itu bukan head to head ya. Kalau musim kemarin kan head to head walaupun selisih golnya banyak, tapi kalau head to headnya lebih ke A berarti ya A gitu. Berarti ini poin terus risiko sama head to head. Soalnya kalaupun sudah head to head mestinya Persib ada di bawah Persis Solo, sebab secara head to head Persib kemarin kan kalah sama Persis. Tapi saat ini Persib ada di atas Persis Solo sebab Persis Solo selisih golnya 0 ataupun ya jumlah tidak plus tidak minus, sedangkan Persib ada di peringkat di atas Persis dengan jumlah selisih gol 2. Nah, Persib kalau seumpama menang pada malam nanti itu pastinya hanya bisa mentok di posisi ke-5, menggeser Barito Putra, sebab Barito Putra saat ini mengumpulkan poin 20 poin. Sesuatu yang sangat luar biasa kalau seumpama Persib bisa tembus 5 besar. Sebab kita ketahui Persib sebelumnya ada di zona degradasi, perlahan-lahan bisa sampai ke papan atas. Nah, walaupun nanti di peringkat 5 sama dengan PSIS Semarang, tapi sepertinya tetap ada di bawah PSIS sebab PSIS lebih unggul plus 5 selisih golnya. Dan kalau seumpama Persib menang dengan selisih gol mungkin 4 gol, ada di peringkat 4 ya. Tapi saya berpikiran bahwa Persib kalaupun menang, dan saya yakin akan menang, mudah-mudahan amin, tidak akan dengan selisih gol yang banyak. Pasti menangnya tipis, tidak jauh di angka 2. Bisa tidak lebih di angka selisih gol 2, kalau enggak 1-0, 2-0, kalau enggak 1-2 gitu. Tapi ya nggak tahu ya, itu hanya sebagai perkiraan karena saya bukan paranormal. Oke, kita ngobrol-ngobrol mengenai Persib Bandung. Ada beberapa kabar baik buat Persib Bandung. Salah satunya adalah pemain
di laga match nanti kemungkinan Alberto Rodriguez sama Iputu Gede sudah siap untuk dimainkan. Artinya Alberto sudah pulih dari cedera, Putu Gede sudah bebas dari sanksi pertandingan. Dia disanksi 5 pertandingan. Itu kalau kata Bojan Hodak itu membunuh, hanya sebatas mengacungkan jari tengah tapi sampai 5 pertandingan. Namun jadi pertanyaan, apakah mereka akan menjadi starting line up dari Bojan Hodak? Ya nggak tahu juga. Mungkin ketika mereka absen, ada pelapis ataupun yang kualitasnya tidak jauh beda, ataupun saya bisa katakan sama ya. Alberto, emang mungkin kalau di posisi Alberto agak sedikit riskan juga ya ketika dia nggak ada, sebab yang menggantikan Alberto adalah eh, Victor Igbonevo, terus sama siapa ya kemarin itu, kadang Kakang Yudianto, tapi ya penampilan mereka is oke aja. Namun di posisi Putu Gede ya yang menggantikan banyak, kadang Rahmat Irianto, terus ada juga Kakang dijadikan bek kanan juga. Jadi dengan absennya mereka berdua tidak mempengaruhi sebuah skema permainan. Yang jadi pertanyaan, ketika mereka sudah bisa ditampilkan di match ini, apakah akan dimainkan? Artinya karena posisi ketika mereka nggak ada ya is oke aja. Itu sih. Tapi kalau untuk saya memperkirakan Alberto akan kembali dimainkan karena ini posisi yang sangat sentral. Dia posisi back tengah, sedangkan kita emang agak sedikit krisis back tengah. Ya kita ketahui Victor sekarang penampilannya karena udah faktor usia tidak seperti ketika zaman Persipura, Arema ataupun zaman Mario Gomez. Terus juga Ahmad Jufriyanto juga sampai saat ini belum dikasih kesempatan untuk main. Kadang yang dijadikan back tengah ketika Alberto tidak ada, kalaupun Victor nggak main, Rahmat Irianto yang dijadikan back tengah. Oke, terus di posisi Putu Gede tidak ada masalah. Saya memperkirakan Putu Gede akan hanya duduk di bangku cadangan, kalaupun main juga akan sebagai pemain pengganti. Saya melihat di posisi tersebut akan diisi oleh Kakang Rudianto karena Rahmat Irianto nggak ada, dia memperkuat Asian Games. Ya mungkin Putu Gede tidak akan main di starting line up, akan bermain di posisi cadangan. Terus saya berharap banget, ya tentunya kita mesti menang wajib karena mesti memanfaatkan kondisi dari Bayangkara, karena Bayangkara saat ini ya sedang down banget. Mereka ada di juru kunci. Konon walaupun ada rumor bahwa akan ganti pelatih oleh Mario Gomez, tapi itu kan belum bisa memperkuat ya pada pertandingan kali ini. Tapi kita mesti memanfaatkan. Tapi di satu sisi kita jangan underestimate terhadap Bayangkara. Bagaimanapun Bayangkara dihuni oleh pemain-pemain yang sangat bagus dari sektor back, tengah ataupun depan juga oke sih ya. Tapi ya kayak Bayangkara ini kurang hoki aja sih. Kadang-kadang kenapa kok kan aneh, sangat aneh, materi pemain bagus tapi ada di juru kunci, itu sangat memprihatinkan. Saya melihat ada beberapa pemain-pemain Bayangkara yang mesti patut diwaspadai. Itu salah satunya adalah backnya siapa, Anderson Sares, karena tendangan bebasnya aja. Jangan sampai Persib buat pelanggaran di area berbahaya depan kotak penalti. Itu sangat bahaya karena Anderson Sares ini sangat bagus sekali mengambil tendangan bebas dan dia beberapa kali mencetak gol di posisi tersebut ya. Harus meminimalisir pelanggaran di kotak penalti. Terus juga ada si Sani Rizky. Kadang-kadang kalau saya melihat pemain ini agak sedikit sebel sih, artinya sebel ketika dia mencetak gol ke gawang Persib, suka selebrasinya sangat betul-betul over, berlebihan ya. Itu hak dia sih, selebrasi terserah dia, cuma kadang-kadang terlalu berlebihan dengan hormat ya, itu oke ya, cuma ya hormat sambil menangis ya sangat
mungkin bagi para bobotoh sangat menyebalkan ya selebrasi dia ini. Dia pemain yang kecil tapi cepat. Itu pemain sangat berbahaya dan dia suka menjadi super sub ataupun pemain pengganti di pertandingan Bayangkara. Nah, mestinya Persib juga mesti mengantisipasi kalau seumpama dia dimainkan di babak kedua dan mungkin posisi Persib sedang unggul, mesti dimatikan pergerakan dia karena dia bertubuh mungil, cepat, itu kadang-kadang suka menyulitkan back-back kita yang tinggi besar. Nah, makanya nanti wingback Sato ataupun Kakang mesti benar-benar diantisipasi. Terus itu sih ya teman-teman semua, pemain-pemain yang saya rasa sangat bahaya, dan mungkin di depannya ada Dendi Sulistiawan juga mesti diwaspadai. Walaupun dia saat ini kurang gacor, tapi dia punya label timnas yang mesti diwaspadai juga. Tuh, dan saya berharap Persib bermain seperti match-match sebelumnya ya, tanpa kena lelah, berkreasi, dan saya juga Ben Hodak memberikan magisnya kembali terhadap Persib dengan strategi yang dapat merubah seketika seperti kemarin ketika pemain deadlock. Sekaligus saya paling seneng ketika mengganti pemain tidak cuma satu, ini sekaligus 3 pemain diganti. Ketika pergantian pemain 3 itu betul-betul merubah situasi kondisi pertandingan. Itu sangat luar biasa, artinya Boyan Hodak mampu membaca pertandingan sehingga dia dengan berani mengganti pemain sekaligus 3. Itu sih ya teman-teman. Terus saya berharap, nah seperti mungkin di lini depan ya, pasti David da Silva akan dimainkan kembali. Terus Jero Alves kemarin sudah sempat dimainkan hanya di menit ke 85 atau 87 hanya untuk merasakan atmosfer pertandingan. Saya rasa di pertandingan kali ini Ciro akan dimainkan sejak menit awal karena udah bebas dari cedera, udah sembuh ya. Terus tengah Madinda mudah-mudahan kali ini kembali menunjukkan penampilan yang luar biasa, dan tentunya saya berharap Madinda bermain full 90 menit karena selama ini Madinda jarang sekali ataupun belum pernah ya bermain 90 menit. Pasti dia main di sampai menit 70 ataupun 60 sampai 70 menit. Tapi ya Madinda mudah-mudahan mampu memberikan sentuhan-sentuhannya di lini tengah bersama dengan Makrok. Mungkin kalau ada juga mungkin Deddy Kusnandar akan dimainkan kembali ya pasti. Karena Beckham Putra ini dia kayaknya belum bisa dimainkan, dia masih cedera. Masih pemulihan cedera. Kemarin juga di latihan dia sempat ikut tapi hanya di pinggir lapangan. Terus ya, skor saya mudah-mudahan dapat 2-0. Yang cetak adalah David da Silva sama Jero Alves. Itu hanya harapan sih. Oke, itu teman-teman semua, sudah mau jam 8. Iya teman-teman semua, terima kasih. Kita nantikan pertandingan jam 7 nanti. 3 poin wajib. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.